Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk bermajlis, lebih mengenal, untuk diikuti dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasul, niatnya untuk mencari ridho Allah dengan keikhlasan, ngikutinya jelas ittiba, maka ini salah satu pintu diterimanya amal kita sekalian. Dan semoga kita juga menjadi kelompok yang ditunggu-tunggu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya, sehingga kita benar-benar terakui menjadi umat beliau. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita masuk bacaan yang baru, pasal yang baru yang sebetulnya muqaddimahnya sudah ada pada pekan lalu, yaitu haditsul ifki. Haditsul ifki. Kalau bicara hadis itu berarti pembicaraan, omongan. Terkadang dalam buku-buku yang lain atau kitab sirah yang lain disebutkan haditsatul ifki. Jadi terkadang dalnya yang panjang, haditsun, omongan, seperti hanya haditsun nabi, ucapan nabi. Tapi terkadang haknya yang panjang, haditsatul ifki. Kalau haknya yang panjang, haditsah, itu artinya peristiwa atau tragedi. Ya, semuanya betul. Mau memakai haditsul ifki ataupun haditsatul ifki, maka keduanya sama saja. Adapun ifki itu datang langsung dari Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan labelnya. Ifkun, kalau Syekh Shalih Fauzan menerjemahkannya kadzbun, dusta, bohong. Ya, jadi tema haditsul ifki itu bermakna tuduhan bohong, ucapan bohong, dusta, atau haditsatul ifki dimaknai peristiwa kedustaan atau peristiwa hoak kalau bahasa sekarang. Peristiwa tergorengnya isu dan gosip yang diatasnamakan kepada ibu kita yang tercinta, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi bicara haditsul ifki itu bicara isu, bicara rumor, gosip. Yang awalnya gosip itu mesti jelas atau tidak? Tidak. Ya, kita pun nggak tahu gosipnya itu dari mana, yang benar seperti apa. Ya, dan masalahnya ngaji haditsul ifki itu sudah khatam berapa kali gitu ya. Sudah khatam berapa kali kalau untuk kami pribadi ini. Tapi kalau ketemu isu, ya ternyata masih belum bisa total mengaplikasikannya. Artinya saya melu-melu loh Mas. Padahal saya udah ngaji haditsul ifki udah berapa kali, selusin bisa lebih. Tapi itulah setan. Ya, godaannya setan itu jangankan yang
Sudah khatam sekali. Yang khatam berkali-kali saja, itu terkadang ketemu berita dusta, hoak, isu, itu yusik katun. Ya, ini sebagai mukadimah. Setan itu godaannya jangan kemudian dilawan. Karena pengalamannya jos, nggak ada tandingannya. Ya, menggoda manusia itu nggak ada tandingannya. Maka setiap dalil-dalil tentang syaitan, bahwa kita yakini syaitan aduwwum mubin, memang musuh kita, tapi dalam melawan Allah memberikan acuan fasta'id billah, minta perlindungan dari Allah, pasrah ke Allah. Jangan bermakna atau jangan sok-sokan menang. Nah, nyantai lah, setane gampang. Imanku kan wis kandel. Ya, insyaallah bisa lah lawan syaitan. Ini dilarang gitu. Ya, kita diminta untuk fasta'id billah, meminta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk nomor yang pertama. Kharaja ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam min nisaihi fi ghazwati Bani Mustalik as-sayyidatu Aisyah wa Ummu Salamah. Dalam peristiwa Bani Mustalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak di antara istri-istri beliau, dan di dalam sirah Nabi ini disebutkan ketemu dua wanita beliau, dua istri, dua ibu kita. Yang pertama adalah Ummu Salamah dan yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Ini pelajaran bahwa dianjurkan bagi kita ya, untuk terkadang mengajak istri ya safar, apalagi safarnya itu dalam rangka safar-safar yang di situ ada kebutuhan seorang laki-laki, contohnya ma'isyah, mencari nafkah. Ya, buat pelajaran bagi para muslimat mukminat. Ya, meskipun ya jangan pakai uang kantor, Mas. Engko maksudnya sama kantor, Mas, ya, Anda kita fasilitasi untuk keluar kota, dinas, keluar daerah. Hotel, pesawat atau sepur semuanya sudah kita tanggung. Hotelnya juga sudah ada semuanya. Nah, itu sesekali kalau boleh diizinkan bawa istri, nggak apa-apa bawa, Mas. Tapi ya pakai duit sendiri, tapi nanti pakai duit kantor. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran bahwa inilah seorang suami ketika di luar. Ya, kalau nggak pernah nanti ada ucapan-ucapan yang kadang kurang enak, Mas. Ya, wah, bapak ya anak enak, ya kerjaannya ya ngular ngalor ngidul neng luar kota, turunan neng hotel, mangane enak, nah kan? Sekali-kali coba diajak, jebule yo meeting, ya rapat, sehingga tahu. Bahkan di level Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajak di tempat yang di sana ada pertaruhan nyawa, yaitu jihad fi sabilillah. Nah, saat itu yang diajak adalah Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Dalam berangkatnya sudah selesai ceritanya, bahkan sampai Bani Mustalik takluk, dan sekarang arah kembalinya sebagaimana di poin yang kedua. Wa fi asna'i ruju'il jaisi, ketika sepulangnya pasukan, madhatis sayyidatu Aisyatu liqadha'i hajatiha. Ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha itu keluar dari haudaj, telah kita gambarkan, unta khusus bagi perempuan itu dibikinkan tandu semisal gubuk kecil. Ya, itu sebutannya haudaj. Ya. Jadi kalau ada unta di dalam unta di atasnya ada tandu
seperti gubuk itu bisa dipastikan isinya perempuan. Kalau laki-laki nggak butuh seperti itu, butuhnya cuma pelana saja atau mirip kursi gitu, kemudian mereka langsung duduk di punggung unta. Adapun perempuan atau anak-anak itu dibikinkan tanduk khusus yang nanti mereka berada di dalamnya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika waktu istirahat, dan tempatnya ini sebetulnya sudah nggak jauh dari kota Madinah. Ya, artinya nggak jauh ya versi orang dulu ya. Artinya sudah nggak jauh, paling berapa puluh mil dari kota Madinah. Ketika istirahat, Aisyah radhiyallahu taala anha keluar untuk menunaikan hajat. Entah itu buang air kecil ataupun buang air besar. Ya. Walamma 'adat iqtaqadat iqdaha faraja'at tabhathu anhu. Dan ketika kembali dari buang hajatnya, jadi perjalanan mau balik bertemu rombongan, Aisyah meraba-raba bagian lehernya, spontanitas, dan ternyata tidak menemukan kalungnya. Yang di awal perjalanan sempat jatuh, ternyata ketindihan unta. Sepulangnya dari Bani Mustalik, dirogoh lagi ternyata juga jatuh. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha kembali mencari di tempat beliau tadi buang hajat. Dicari. Dan ini ada fikihnya. Imam An-Nawawi dan madhab Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa perempuan tidak mesti harus minta izin ataupun harus ada temannya untuk buang hajat. Ya, untuk buang hajat. Kita tahu toilet dulu bukan di dalam rumah atau di dalam pagar rumah. Toilet dulu jauh, artinya mesti keluar bahkan dari pemukiman. Ya, di belakang-belakang bukit, di belakang-belakang batu besar, atau mungkin di belakang-belakang gurun. Ya. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dari haudajnya untuk buang hajat tanpa memberitahu Rasulullah. Rasulullah pemimpin rombongan saat itu. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ditemani siapapun. Ya, padahal ada perempuan yang lainnya, contohnya Ummu Salamah. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan dibolehkannya perempuan untuk keluar dalam arti buang hajat, ya, dalam arti buang hajat tanpa harus izin pada suaminya atau mencari teman. Kalau ada teman itu fal ahsan, nggak masalah. Ya, maka di sini ada turunannya. Ya, di sini ada turunan. Antum percaya atau nggak percaya? Saya pribadi ini pernah mencoba menislahkan pasangan suami istri yang suaminya telah sempat mentalak, ya, menjatuhkan cerai. Itu alasannya piye Mas yo? Yo lucu tapi kok yo bisa menceraikan mereka. Ternyata si suami itu memahami syariat kita ini berlebihan, sehingga ini masih mantan anyar, ya, pernikahannya masih ya orang genep setengah tahun. Ya, itu ternyata perkaranya si suami sering marah ketika istri menjemur pakaian di luar rumah, bukan di luar pagar rumah loh ya, di luar rumah, ya, rumahnya itu ada pagarnya. Istrinya itu menjemur pakaian di saat suaminya terkadang sudah berangkat kerja. Jadi ketika pulang kok roh pemean neng jobo, ngamuk-ngamuk suaminya. Kamu ini telah keluar rumah tanpa izin suami. Doa Mas, sampai harus menjatuhkan talak, dan itu real. Ada loh Mas. Coba nggak habis pikir loh. Coba itu islahnya gimana? Perkorone yo remeh, tapi yo udah ditalak. Ya itulah. Ya, jadi dia
terlalu berlebihan, pokoknya istrinya tuh nggak boleh keluar rumah sama sekali. Ya, sampai jemur aja nggak boleh di luar rumah. Ya kudu neng jero omah. Ya ketemu rendeng kan repot mas. Ambune kan gareng-gareng kan, kering pun baunya beda. Nah, ini yang perlu difahami. Ya, sebatas apa keluar, dengan adab seperti apa keluar, itu semuanya dijelaskan oleh syariat. Ya, bukan kemudian perempuan itu 100% mutlak tidak boleh keluar rumah. Aisyah diajak jihad bahkan. Ummu Salamah diajak ke Bani Mustalik. Padahal keduanya adalah perempuan mulia. Nah ini secara fikihnya. Kembali kepada peristiwa. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha balik lagi ke rombongan, ya, kalungnya tadi ketemu mas, kalungnya tadi ketemu. Tapi ketika sudah balik ke rombongan, rombongannya yang hilang, ya kan? Yang tadi kalungnya yang hilang. Sekarang ya nyari kalung ketemu, balik ke rombongan, rombongannya yang hilang. Ontanya sudah nggak ada, haudatnya sudah nggak ada, sampai Rasulullah juga nggak ada. Ya, masya Allah. Ini kita lagi berbicara perempuan termulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling masyhur adalah ketika ditanya ahabun nas, manusia paling engkau cintai ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab Aisyah. Kemudian para sahabat bertanya, wa min rijal, dari kalangan laki-laki maksud kami. Rasulullah menjawab abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan dengan hadis beliau, lafadznya seperti ini: kamula minar rijal kathirun, walam yakmul minan nisa'i illa Asiyah bintu Muzahim wa Maryam ibnatu Fir'aun. Dari kalangan laki-laki yang sempurna itu banyak. Laki-laki yang sempurna banyak. Contohnya Nabi dan Rasul, mayoritas ulama sepakat pasti dari jenis laki-laki. Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi dan Rasul dari jenis wanita. Walam yakmul minan nisa, adapun dari jenis perempuan tidak ada yang sesempurna laki-laki, melainkan kecuali dua orang yang disebut oleh Rasul. Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, dan yang kedua adalah Maryam putri Imran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa fadlu Aisyah ala nisa'il alamin kafadli tsarid ala sa'irit ta'am. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita yang ada di muka bumi ibarat sarid. Sarid itu jenis makanan disukai Nabi. Rasulullah itu mencukai sarid. Sarid itu secara bahasa artinya bubur. Cuma jangan selesai dibubur. Nanti kaya bubur kacang hijau mbak bubur ayam, repot. Ya padahal ini bubur daging. Ya bubur dari gandum yang terbaik, kemudian dari daging kambing yang terbaik, kemudian nanti ada minyak saminnya, ya itu diolah sehingga mirip kayak sop sebetulnya ya. Ada kuahnya, ada roti, pakai roti, kemudian ada kuahnya dari sarid ini. Ibarat makanan sarid dibandingkan seluruh makanan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaannya Aisyah. Nah, Aisyah dalam kasus ini, ya, saat itu beliau berusia tidak lebih dari 15 tahun. Ada riwayat 13, ada riwayat 14, ada riwayat 15. Bayangkan, usia 15 tahun Allah uji dengan cobaan yang masya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi Aisyah ketika tahu bahwa dirinya tertinggal oleh rombongan, maka pada saat itulah Aisyah diam di tempat,
tidak beranjak sama sekali. Nah, ini ilmu padang pasir, Mas. Ini ilmu padang pasir. Kalau sampai kita hilang bareng rombongan, maka kita diminta berhenti di tempat terakhir kita bareng rombongan. Kenapa? Karena bisa jadi ada kesempatan jika rombongan sadar, ada anggota kita yang hilang, ada anggota kita yang nggak bareng lagi. Ayo kumpul. Diinget-inget terakhir tadi ketemu di mana? Oh di sana. Ya. Oh di KM berapa? Oh mungkin di bawah pohon apa? Maka rombongan nanti mungkin ngutus utusan untuk menjemput lagi. Apalagi kalau di padang pasir lebih susah lagi. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha diam di tempat nggak kemana-mana. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya adalah kenapa para sahabat, khususnya para pengawal unta-unta Ummul Mukminin, itu kok tidak tahu kalau Aisyah belum berangkat bareng mereka? Ya, maka jawabannya adalah kita sedang berbicara mengenai masyarakat yang sangat menghormati kehormatan perempuan, masyarakat yang super soleh. Ya, jangankan ngobrol, jangankan buka haudaj. Istrinya Rasul Aisyah sudah ada belum ya dibuka gini? Enggak, Mas. Tanya saja dari luar tidak mereka tanyakan. Kan bisa saja ketok-ketok. Assalamualaikum. Ya. Zaujatun Nabi Aisyah sudah ada, siap berangkat? Ya kan? Dijawab dari dalam. Oh, siap. Enggak, Mas, gitu aja enggak. Ya, jadi para petugas yang mengawal haudajnya Ummahatul Mukminin itu ketika sampai di rest area mereka langsung turunkan haudaj. Kemudian ketika waktunya berangkat yang mereka naikkan. Sampai Madinah mereka nanti berhenti di depan kamarnya para istri Rasul dan menurunkan gitu tok. Tidak ada obrolan sama sekali. Itu penjagaan kehormatan antara sahabat dengan Ummahatul Mukminin. Bukan hanya Ummahatul Mukminin, ya, dengan perempuan-perempuan muslimat, mukminat atau lawan jenis yang lain sebagainya. Dan ini bukan cuma adat Islam. Ya, bukan cuma adat Islam. Ya, kalau rombongan berangkat itu kan rata-rata kalau nggak rombongan keluarga, rombongan dagang, rombongan perang. Ya, biasanya pemimpin pasti membawa istri-istri mereka. Ya, atau dari kalangan-kalangan perempuan yang lainnya untuk memotivasi perang dan lain seterusnya. Terkadang mereka punya budak-budak yang ngawal perempuan-perempuan terhormat ini. Dan budak-budak itu tidak boleh ya berbicara dengan tuan-tuan putri-putri itu. Ya, untuk menjaga kehormatan perempuan yang memiliki apa istilahnya? Sosial yang tinggi. Ya, maka sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Lahab, sekelas Walid bin Mughirah, tokoh-tokoh Quraisy yang musyrik itu, mereka sangat membenci sampai istrinya ya itu tidak terjaga kehormatannya. Artinya ngobrol dengan lawan jenis santai enak-enak, putri mereka boleh ngobrol dengan orang lawan jenis, ya mereka nggak ridho. Bicara kesenangan mereka, Abu Jahal punya kesenangan menyewa pelacur untuk joget-joget, untuk nari-nari. Itu kesenangan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu punya waktu khusus, minum minuman khamr, kemudian menyewa pelacur-pelacur, dibayar untuk menghibur mereka. Lihat tarian, lihat joget-jogetan, lihat pelacur telanjang. Ini hobinya Abu Jahal. Tapi Abu Jahal tidak pernah mengorbankan istrinya ataupun anak-anak perempuan-perempuannya untuk kemudian dinikmati oleh lawan-lawan jenis. Maka ini pelajaran penting. Kalau ada
kaum muslimin muslimat yang antara suami istri kerjaannya sama, orkes Melayu, ya kan, dangdut, suaminya orjen ketipung, istrinya biduan, joget di lahan penonton, maka kami anjurkan melihat Abu Jahal. Mending sinau mbak Abu Jahal. Dalam konteks ini, mending sinau mbak Abu Jahal, mending Abu Jahal. Jahiliyah tapi nggak separah jahiliyahnya orang sekarang. Ya, istrinya silahkan nyanyi, didengarkan suaranya, joget-joget, meliuk-liuk, dilihat orang lain. La haula wala quwata illa billah. Abu Lahab aja nggak pernah demikian. Ya. Di masa yang orang-orang aja bisa menjaga putri dan istri-istri mereka. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha demikian. Ketika sahabat menaikkan haudaj, mereka nggak tahu. Dan riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari, panjang sekali kalau kita mau sampaikan. Aisyah sendiri meriwayatkan, kami dulu jariyah, aisobiyah, kami dulu adalah anak-anak yang sedikit sekali makannya. Maknanya adalah tubuh mereka langsing-langsing, tanpa harus pakai timbangan berapa, disebutkan solihahnya, tandanya langsing, nggak pakai gitu mas ya. Ya, artinya mereka bukan orang-orang yang overweight, ya, bukan yang berlebihan berat badannya, masih langsing-langsing. Sehingga ketika pengawal mengangkat haudaj, ada enggaknya isinya itu mereka sama saja rasanya. Ya, maka berawal dari situlah rombongan tidak merasakan kalau ada atau kalau tidak adanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka jalanlah rombongan sampai Madinah. Sekarang tinggal cerita Aisyah ini. Wa ba'da an wajadathu raja'at fara'atil jaisha qad taqaddamaha fa ghalaba 'ainaiha an-naumu fanamat fit thariq. Nah ini bayangkan sekarang, jenengan punya putri usia 13 sampai 15 tahun, kesasar, hilang rombongan, itu mungkin paniknya kayak apa? Tapi lihat Aisyah, didikan Abu Bakar As-Siddiq, sudah beliau tahu bahwa ketinggalan rombongan, maka yang terjadi malah beliau diam di tempat dengan perasaan insya Allah Rasul akan tahu bahwa saya ketinggalan dan bakal menjemput Aisyah. Itu saking gak paniknya Aisyah sampai ketiduran. Ya, di sini fanamat fitori, sampai beliau tidur di jalan itu tadi, tempat akhir rombongan istirahat. Wa kana Safwan ibnu Mu'attal yasiru wara al-jaish. Adapun ada salah seorang sahabat yang Rasulullah tugaskan sebagai penyapu bersih. Rasul setiap safar itu pasti mengutus satu atau dua orang sahabat, tugasnya jalan paling belakang. Fungsinya apa? Untuk mengambil barang-barang yang ketinggalan atau yang jatuh atau sesuatu yang memang gak kepikiran untuk dibawa. Nah, dalam kasus Bani Mustalik, Safwan bin Mu'attal, salah seorang sahabat yang mulia. Kenapa bisa kita katakan mulia? Pertama, Rasulullah sendiri yang mengatakan, "Ma ra'aitu Safwan illa khaira." Aku tidak pernah melihat Safwan kecuali dia itu orangnya baik. Dapat lisensi dari Rasul. Ya, Safwan bin Mu'attal petugas sapu bersih. Ya, jadi kalau ada di buku-buku sirah Safwan bin Mu'attal itu tukang tidur, ya itu perlu diedit, perlu direvisi. Ya, ini sahabat yang mulia, bukan tukang tidur. Ya, memang tugasnya saat itu sapu bersih, ya bukan ketiduran, bukan. Maka di saat Safwan bin Mu'attal berjalan ke arah Madinah, kemudian menemukan ada sosok yang sedang tidur atau dalam posisi sendirian di tengah padang pasir. Alangkah kagetnya
Dan semakin dekat Safwan bin Mu'attal tahu dan mengerti itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka spontan beliau berkata, Ummul Mukminin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung beristirja, Mas, dapat musibah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan setidaknya ada 2 musibah. Kenapa Safwan bin Mu'attal mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini bukan doanya wong mati tok, Mas ya. Istirja itu musibah. Ya, dulu saya pernah jelaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk Adil Ufki, enak sing ngertuk. Yang mati siapa? Enggak ada yang mati. Aisyah masih hidup. Ya, karena istirja itu bukan untuk orang mati, untukmu musibah. Yang pertama adalah Safwan bin Mu'attal membalikkan kepada Aisyah, Ummul Mukminin, sendirian di padang pasir, musibah. Gak ada orang yang nolong, gak ada orang yang tahu. Maka beristirja. Yang kedua untuk dirinya sendiri. Wah, repot ini. Aku laki-laki, jomblo lagi, belum nikah, bujang, menemukan Ummul Mukminin. Ya, menemukan Ummul Mukminin. Kalau bicara Ummul Mukminin kan ibunya orang yang beriman. Ya, berarti kalau bicara secara garis besar itu kan ya secara syariatnya, ya secara syariat ibu dan anak kan ini ceritanya, tapi kan enggak di mata Safwan bin Mu'attal. Ini masalahnya nanti di Madinah kayak apa kalau kelihatan orang. Maka beliau pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidak ada ucapan lafaz lain selain ini. Jadi Aisyah juga enggak bilang apa-apa. Enggak bilang iya, aku ini istri Rasul, aku ini Aisyah. Ya. Dan saat itulah Safwan bin Mu'attal menurunkan untanya, nggak pakai haudaj jadinya karena cowok, menurunkan untanya. Kemudian Safwan bin Mu'attal maju, Aisyah nggak pakai isyarat, nggak pakai apa, pokoknya unta turun, Aisyah naik, kemudian unta berdiri, jalan, Safwan bin Mu'attal di depan, ya sambil narik pegangan untanya. Ya, dan di tengah-tengah perjalanan tidak ada satu huruf pun terucap. Jangankan satu kata ya, satu huruf pun terucap gak ada. Ya, makanya bilang kita sampaikan tadi, ini kita berbicara umat yang super soleh. Ya, gak ada istilah sepi sekali ini, ya kan? Bahasa basi kayak, ya, gak ada. Tetring gak ada, Mas, kayak gitu ya. Ya, main HP kan, tetring baby gak ada. Gak ada satu ucapan pun. Maka saking penasarannya, peristiwa ini sudah selesai, Zainab bintu Jahshin, istri Rasul yang lainnya, itu tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, dalam peristiwa besar yang terjadi pada hidupmu bareng Safwan itu, apa yang kamu lakukan? Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan, Aisyah kemudian menjawab, saat itu hanya ada satu yang aku ucapkan, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, terus sampai gerbang Madinah. Ya, gak ada ngobrolnya sama sekali sama Safwan. Safwan juga gak ada ngobrolnya sama sekali dengan Aisyah. Bahkan Abdullah ibnu Abbas, ya, meriwayatkan siapa sosok Safwan. Ya, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Safwan ialah seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang mulia, la yataqarrabu nisaan halalan wala haraman. Safwan itu track recordnya seorang laki-laki bujang yang tidak atau belum pernah PDKT dengan wanita, baik wanita yang halal ataupun yang haram.
Bayangkan, yang halal aja nggak pernah dicedai, apalagi yang haram. Solehnya, masya Allah. Ya. Ini yang digoreng habis-habisan oleh musuh-musuh Islam, khususnya pembenci Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sofwan, sahabat yang mulia sekali, yang nanti terus berada dalam perjalanan. Ya, ini kan kalau bisa kita sampaikan, ya membantu, ya, tujuan dari istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya ketinggalan sampai kemudian masuk Madinah dengan selamat, ya, meskipun nanti ada ujian yang lain. Masuk gerbang Madinah, ya, di sini kita akan sebutkan dulu. Yatafaqqadu dha'i'ahu falamma wasala indaha wa ra'aha arafaha fa anakha rahilatahu wa arkabaha min ghairi ayyatakallama bi kalimah. Ini harus kita sampaikan, tidak ada satu kata patah apapun. Summa sara yaqudur rahilata hatta lahiqa bil jaisi. Ya, ini sampai berjumpa dengan pasukan, ini kurang tepat, artinya sampai masuk gerbang Madinah. Fattahamuha bisofwan. Nah, ketika masuk gerbang Madinah, di gerbang itu ada 4 orang. Ya, satunya dedengkot munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang 3, 2 laki-laki, ya, 2 laki-laki sahabat yang mulia. Yang pertama Hasan bin Thabit, penyair Rasul, ya, yang mengcounter siapa saja yang mencaci maki Rasul, maka dia dengan syairnya membalas itu. Ribuan bait untuk membela Rasulullah. Orang cerdas sekali. Hasan bin Thabit punya mimbar khusus. Yang kedua adalah Mistah bin Utsatha radhiyallahu anhuma. Mistah ini veteran Badar. Ya, veteran Badar. Rasulullah sampaikan, "If'alu ma syi'tum ya ahla Badar, fa inna mau'idakumul jannah." Ya, ahli Badar, terserah kalian mau ngelakuin apa saja, kalian sudah mendapatkan janji surga. Ya, masya Allah. 2 sahabat yang mulia. 1 perempuan, adik dari istri Rasul Zainab bintu Jahshin, namanya Hamnah binti Jahshin, istri dari Mus'ab bin Umair. Kurang mulia banget. 3 orang ini mulia semuanya. Cuma 1 orang bermasalah. 1 yang bermasalah, dedengkot munafik. Ya, maka sebelum kita akan gali lebih jauh lagi, kami bawa ke perkara juga, ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mengatasnamakan wanita-wanita yang soleh ataupun laki-laki yang soleh, yaitu Quran surat At-Tahrim, 12 ayat. Ayat yang pertama terkait dengan keluarga Rasul, ayat pertengahan motivasi supaya kita menjauhkan diri dari neraka dan keluarga kita. Kemudian ayat-ayat terakhir, 3 ayat terakhir, ya, 3 ayat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Yang paling ideal dari suatu rumah, ini kan kita lagi berbicara rumah tangga Rasul yang nanti sedang dikasih cobaan berita dusta, ya, sekelas keluarga Nabi Muhammad saja itu ada masalah. Cuma masalahnya masalah yang nantinya di situ ada ilmu bisa kita gali. Berbeda dengan contoh di dalam At-Tahrim ini. Yang paling ideal adalah keluarga Maryam. Ya,
Karena keluarga yang atasnya, ayat yang ke-10, Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma. Nah, ini yang akan kita korelasikan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Keluarga yang pertama yaitu keluarganya Nabi Nuh sama Nabi Lut, yang mana istri keduanya berkhianat. Ini Abdullah ibnu Abbas menerangkan, kalau sampai ada kabar istri para nabi dan rasul berkhianat, itu artinya jangan sampai kita memaknai dengan perselingkuhan atau bahkan perzinahan. Karena nanti Aisyah didustakan telah melakukan hubungan gelap dengan Sofwan bin Mu'attal, dan Allah akan mensucikan beliau dalam surat An-Nur. Begitu pula ini sebagai keyakinan kita. Kalau ada berita atau kabar istrinya Nabi Nuh berkhianat, istrinya Nabi Lut berkhianat, itu jangan diartikan mereka serong, mereka selingkuh. Jangan disamakan dengan kita, Mas. Contohnya, istrinya Pak A khianat. Nah, jenengan pemahamannya gimana? Serong loh, selingkuh, main belakang, ya, zina dengan yang lain. Ya apa enggak? Nah, itu enggak boleh kita tafsirkan kepada istri-istri para nabi dan rasul. Mereka tidak pernah berkhianat terkait hubungan hak dan kewajiban istri kepada suami. Yang dimaksud istri-istri berkhianat artinya khianat terhadap dakwahnya para suaminya, tidak mau beriman. Ya, itu maksud khianat para istri nabi dan rasul. Tidak pernah khianat hubungan, merusak hubungan pasutrinya, enggak. Yang dimaksud ialah mereka tidak mau menerima dakwah suaminya, enggak mau beriman. Contohnya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Artinya keluarga ini keluarga bermasalah. Masalahnya di mana? Istri yang tidak beriman, suami yang beriman kokoh, solehnya enggak ketulungan. Ya apa enggak? Ya. Model semacam ini kalau kita ambil pelajaran, ya memang sudah enggak ada yang beriman sama musyrik, enggak boleh. Ya, laki-laki, ya, perempuan, ya, mereka menikah dengan kondisi satu beriman, satu musyrik. Ya. Tapi kita ambil contohnya, satu soleh, satu enggak soleh. Yang soleh yang mana ini? Suaminya. Yang enggak soleha, istrinya. Maka model permasalahan semacam ini biasanya ada tumbal, ada yang dikorbankan. Siapa itu? Anak. Biasa ini saya bukan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. At-Tahrim yang bilang, ya, laki-laki yang soleh, istri yang enggak soleha, korbannya anak. Contohnya apa? Keluarga Nabi Nuh. Anaknya Kan'an tidak mau beriman, lahir dan dididik dari ibunya yang tidak beriman. Saking sayangnya Nabi Nuh, ketika Allah mengadab, masih ada dialog bapak dan anak disebutkan dalam surat Hud. Wahai anak, ya bunayya irkam ma'ana, ayolah nak, naik bareng bapak. Ya kan? Naiklah bareng bapak. Kata Kan'annya, ndaklah ya, sa'awi ilal jabal, aku akan menek gunung wae, mosok banjirnya sampai puncak gunung, kan enggak mungkin. Beda dengan putra-putra Nabi Nuh, Syam, Ham, Yafid, mereka semuanya beriman. Kenapa? Karena lahir dari ibu yang beriman, ibu yang solehah. Ini keluarga bermasalah yang pertama. Ya, kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan azan Isya. Wallahu a'lam bishawab. Allah
Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kita ambil masih faidah terkait dengan 3 ayat terakhir dari surat At-Tahrim. Yang pertama yaitu keluarga dari Nabi Nuh dan Nabi Lut yang istri mereka tidak beriman. Bahkan nanti Allah akan masukkan keduanya ke dalam neraka. Dan Nuh wa Lut alaihi wassalam tidak mampu untuk menolong mereka. Ya, tapi pelajarannya ialah ternyata dari istri yang tidak solehah itu melahirkan generasi yang tidak soleh dan taat juga. Berbeda dengan keluarga yang kedua. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Keluarga yang kedua yaitu keluarganya Fir'aun. Keluarganya Fir'aun itu Fir'aunnya tidak beriman, zalimnya enggak ketulungan sampai ngaku Tuhan, tapi istrinya yaitu Asia bintu Muzahim itu istri yang super kokoh imannya, solehahnya masya Allah. Sampai Rasulullah SAW sampaikan perempuan yang sempurna, levelnya sama dengan laki-laki yang sempurna, salah satunya Asia. Dalam riwayat yang lain Rasul menyampaikan afdhalun nisa'i ahlil jannah arba'un. Perempuan yang paling utama di surga besok ada 4 orang. Yang pertama adalah Asia, istri Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam, putri Imran. Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah Fatimah bintu Muhammadin, putri beliau sendiri. Itu 4 perempuan paling mulia di surga, otomatis paling mulia juga di dunia. Ya, jadi kalau pengen belajar ciri atau wanita yang solehah itu nggak perlu seminar doa-doa mas. Ya, cari contoh uang jelas. 4 orang ini cukup. Ya, 4 perempuan ini cukup sudah untuk mencetak perempuan atau wanita yang solehah. Di antaranya tadi Asia. Asia istri Fir'aun itu beriman, solehah, tapi suaminya gak kenal iman, gak soleh. Ini juga keluarga bermasalah. Ini juga memakan tumbal. Ada korbannya. Siapa korbannya? Kalau yang tadi kan, yang masalah siapa? Sing wedok sing masalah, sing lanang sing apik, tumbale anak. Kalau saiki sing wedoke apik, ya sing lanang yang nggak soleh. Ini juga ada contohnya banyak kan? Istrinya masya Allah ngajak suaminya kajian, istrinya kadang ketika azan minta suaminya ke masjid, macam-macam. Tapi dasar suami yang wangel taat, ya akhirnya siapa yang menjadi korban? Biasanya yang menjadi korban adalah istri itu sendiri. Dalam kasus At-Tahrim ini Asiyah yang menjadi korbannya. Ya, karena ketika Fir'aun mengetahui istrinya beriman, maka dia minta ke algojonya untuk menyalib istrinya, kemudian mencambuk dan memukulnya. Dan pada saat mendapatkan siksa langsung dari suaminya itulah Asiyah berdoa kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku ingin di sisimu engkau bangunkan surga. Ya. Ini permintaan. Dan jauhkan aku dari kezaliman suamiku. Jauhkan aku dari orang-orang zalim ini yang mereka tidak beriman kepadamu. Ini doanya Asia. Ya, maka coba nanti dipraktekkan, Pak. Pulang nanti coba tanya ke istri, tanya ya, Dek atau Bu, ibu anak-anak, kowe nate apa ora doa kaya doane Asia ngono. Ya, doanya Asia tadi kan, ya Allah, jauhkan aku dari sikap dan sifatnya Fir'aun, suaminya sendiri. Ya, nate apa ora ndonga kaya ngono. Aduh Pak, bendino
Ya Allah, kaya itu kaya ngene. Wah, itu PR, Mas. Itu PR. Ya. Wah, itu. Jadi Asiyah ketika mendapatkan siksa langsung dari suaminya, KDRT. Maka rata-rata istri-istri yang beriman, istri-istri yang solehah, suami yang enggak taat, itu pasti mendapatkan cobaan. Kalau enggak lisan, mangan hati, dikatain terus. Itu bisa sampai KDRT fisik. Ya. Dan itu terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad. Di zaman Fir'aun sudah ada pengalamannya. Dan Allah pun mengabulkan doanya. Jadi ketika disiksa itu, ya Allah gambarkan kepada Asiyah rumahnya yang di surga sudah jadi. Ya. Dan akhirnya wafat. Allah wafatkan dalam kondisi disiksa oleh suaminya. Kalau pengen nyoba yang paling ideal yang tadi, Mas, keluarga Maryam punya ayah bernama Imran. Maka satu-satunya keluarga yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama surat cuma Ali Imran, enggak ada ali-ali yang lain. Enggak ada keluarga-keluarga yang lain. Keluarga Imran. Imran punya istri Hana, kemudian nanti lahir Maryam. Perempuan yang solehah. Saking solehahnya Allah kekalkan lagi nama perempuan menjadi surat dalam Al-Quran. Mung siji, yo Maryam itu. Gak ada nama perempuan yang lain. Beda dengan nama-nama laki-laki. Dalam Al-Quran ada surat Nuh, ada surat Ibrahim, ada surat Muhammad. Surat yang diambil nama perempuan cuma satu, Maryam. Dan nanti ternyata Allah takdirkan, titipkan di dalam janinnya seorang bayi yang lahir dengan nama Isa bin Maryam, dan Allah lantik menjadi salah satu nabi dan rasul. Nih, idealnya kayak gitu, Mas. Simbahe soleh, ketemu dua anak luweh soleh, putune soleh, Masya Allah. Ya. Jangan kebalik. Simbahe iki muadzin, ngresiki masjid. Dua anak naik, iso ngimam, iso khotib, Masya Allah. Dua putune malah menjadi salah satu alim ulama. Wah, itu bagus sekali. Jangan sampai kebalik. Simbai sregep nang masjid, dua anak nang masjid lek pas Jumatan tok. Lek ora pas bakdo ketemu Idul Fitri, Idul Adha. Ya salate ora nang lapangan tapi nang masjid umpamanya. Kemudian ketemu putu belas orang nate mambu masjid. Wah, ini repot. Ya, jadi keluarga sudah dibahas di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat At-Tahrim. Ya, yang mana di situ dijelaskan berbagai macam persoalan terkait dengan keluarga para nabi. Ada masalah, nggak mungkin keluarga itu nggak ada masalah. Dan dalam kasus ini yang mendapatkan cobaan keluarga Nabi Muhammad SAW masuk Madinah. Sofwan bin Mu'attal berjalan kaki menarik unta, dan di atas unta itu ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka satu orang gembong munafik itu mengucapkan ucapan yang menjadi bom perdana, granat pertama yang dilemparkan, yang itu memicu gosip rumor 1 bulan lebih di kota Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu cuma ngomong gini tok di hadapan 3 orang ini, di hadapan Hasan bin Sabit, di hadapan Hamnah, di hadapan Mistah bin Uthathah. Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong gini, manaja Sofwan minha wa manajat Aisyah minhu. Itu tok ucapannya. Ya, Sofwan nggak mungkin selamat dari Aisyah, Aisyah nggak mungkin selamat dari siapa? Sofwan. Itu tok ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi yang namanya berita, Mas, kalau dalam ilmu balaghah, ma la yahtamilu sidq wal kadhib. Berita itu
nggak bisa kita yakini mesti bener atau mesti bohong. Namanya berita mesti berbumbu itu ya, mesti berbumbu. Ini ucapan pertama itu Abdullah bin Ubay bin Salul, itu nggak ngomong Aisyah selingkuh loh, Sofwan ada main loh sama Aisyah, nggak kayak gitu. Ucapannya cuma Sofwan nggak bakal selamat dari Aisyah, Aisyah nggak mungkin selamat dari Sofwan. Wah, itu terus digaungkan oleh gembong munafik ini dan orang-orang munafik yang lainnya. Lah kalau udah ketemu orang yang lain, beritanya tambah lagi. Makanya jangankan zaman Nabi, zaman saya pribadi nggak tahu, kayaknya saya pernah cerita di majelis ini juga. Dahulu mungkin di awal tahun 2003 2002 itu saya pernah kecelakaan di Boyolali. Saya masih nyantri di Tengaran. Itu saya kecelakaan di Boyolali. Saya masuk Pandanarang rumah sakit. Itu posisi lutut kiri saya cedera, nggak sampai patah, tapi cederanya dalam, jadi harus dijahit luar dan dalam. Itu bayangkan ya, posisi Boyolali itu ketemu Tengaran itu cuma beda berapa kecamatan? Paling 2 kecamatan saja. Boyolali, Ampel, Tengaran. Ini saya ngasih gambaran ya. Itu di Boyolali saya masuk rumah sakit Pandanarang. Belum ada WA. Itu dari Boyolali ke Ampel, Sruwen, itu beritanya Iqbal sikile ceklek. Iqbal sikile ceklek. Dari Sruwen, Ampel ke Tengaran ke Pondok, itu beritanya sikile Iqbal dengkulnya diganti dengkul sapi. Itu adalah berita itu kayak gitu. Jadi tiba-tiba geruduk rumah sakit Pandanarang, kok wakil penasaran gimana sikil wong so diganti dengkul sapi. Ini kisah pribadi, betul. Makanya saya geleng-geleng. Kok bisa ya? Ya itulah berita. Dari sini bumbunya tambah, ini bumbunya tambah. Bayangkan. Sama. Kisah hadisul ifki sama. Jadi awalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ngomongnya kayak gitu saja. Cuma akhirnya berhembus terus menerus sampai la haula wala quwata illa billah, berita yang tidak sepatutnya disampaikan untuk ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini memang yang menjadi pelajaran terakhir pada kesempatan kali ini ialah 3 orang yang mulia, Hasan bin Sabit, kemudian istri dari Mus'ab bin Umair, dan Mistah veteran Badr. Semulia-mulia mereka itu kalau kena gosip terus menerus akhirnya juga kemakan. Maka tadi jangan terlalu pede, ikut isu, ikut rumor, akhirnya penasaran. Nggak semua penasaran itu baik. Nggak semua penasaran itu baik. Contohnya ini, mending nggak usah denger, lebih selamat. Maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Aisyah sakit selama 1 bulan, sakit di kamar terus. Hikmahnya apa? Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mendengar gosip-gosip murahan, yang kemudian disandarkan kepada dirinya tentang perbuatan yang tidak senonoh dengan Sofwan bin Mu'attal, yang mana Sofwan bin Mu'attal juga sahabat yang mulia juga. Jadi memang kisah ini melatih telinga kita supaya jangan menjadi telinga yang murahan. Memang telinga-telinga yang di situ ada iman, di situ ada menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang sia-sia, diisi terus dengan mengkokohkan amal, mengkokohkan jiwa, mengkokohkan macam-macam lah. Sebagaimana para sahabat yang mana nanti meskipun rumor ini dihembuskan terus-menerus oleh orang-orang munafik, kemakan, tapi nggak sampai menjadi berita heboh sehingga para sahabat juga heboh. Kenapa? Karena satu-satunya peristiwa kedustaan ini ya cuma di sini aja.
Jadi kalau kita gambarkan kertas putih, hamparan kertas putih atau kain putih, kemudian ada bercak noda hitam satu. Geger-geger, kok enak reget. Tapi mereka masih punya keyakinan tidak mungkin kertas seputih ini kalah dengan noda hitam. Itulah zaman sahabat. Zaman kita kok nggak bisa sama? Ya karena sing dijembeng yo kain ireng, Mas. Ya, kita ini ada di hamparan kain hitam, jadi elek opo wae yo wis biasa, ya kan? Yo beneh wong wis ireng kabeh, ya kan? Wis makane sisan melu, Mas. Yo ben padha irenge. Nah, gitu repot. Ini semoga bermanfaat ya, kita cukupkan. Wa qulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.